Didukung oleh Tepuk tangannya boleh lebih meriah lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Karena malam hari ini TV One menyuguhkan program yang sangat spesial. Ini tidak biasa karena berkaitan dengan program spesial Hari Kebangkitan Nasional. Tepuk tangannya boleh. Berbicara kebangkitan bukan hanya mengandalkan semangat intelektualitas, tapi juga kita butuh yang namanya persatuan. Tema kami malam hari ini yakni Saatnya bangkit, bangga berdiri di kaki sendiri. Tema ini sangat cocok dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang memang menggaungkan kemandirian dan ketahanan energi, ekonomi, dan juga pangan. 3 paket lengkap untuk pemerintahan kami. Program ini sudah berjalan dan dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan kalau kita ingat dan ikuti semua jajaran di Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto, mereka turun sampai ke lapisan masyarakat desa. Petani yang mungkin selama ini dianggap hanya sebagai mengelola saja, tapi mereka harusnya menjadi pilar utama kebangkitan nasional. Tepuk tangannya buat wajah-wajah petani nelayan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun izinkan kami untuk menyapa bos-bos kami semua, Direktur Utama TV One, Pak Taufan Endro Rasiko. Pak Ten, sehat Pak Ten? Kita juga ingin menyapa Wakil Direktur Utama TV One, ada Bapak Karni Ilyas. Selamat malam Pak Karni. Saya juga ingin menyapa pimpinan redaksi TV One, Bapak Lalu Mara Satria Wangsa. Selamat malam Pak Mara. Kami pastikan pemirsa TV One selalu mengawal berbagai program strategis, program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Langsung saja kami akan mengenalkan satu persatu narasumber kami malam hari ini. Di tengah agendanya yang sangat padat, sibuknya luar biasa. Mereka yang bukan di kantor tapi mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saya langsung memanggil, boleh bergabung bersama kami, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Bapak Muhammad Kodari. Bang Kodari akhirnya mampir lagi. Selamat malam, Bang Kodari. Selamat malam. Agendanya sibuk sekali Bang Kodari. Sangat sibuk. Dan tampaknya juga pemerintahan kita di Kabinet Merah Putih ini sibuk sekali. Saya juga akan meng-invite untuk Anda pemirsa, ini narasumber kita berikutnya adalah Menko Pangan Zulkifli Hasan. Selamat malam, Pak Menko. Ini tampaknya kemarin juga kita tahu bersama baru saja meluncurkan ada 1046 KDKMP di Jawa Timur kemarin, dan hari ini bisa hadir bersama dengan kita untuk membahas terkait dengan program prioritas Presiden. Selamat malam Pak Menko. Kami dengar Pak Menko tugasnya banyak sekali Pak Menko, bukan hanya menjadi Menko tapi ada 5 satgas yang dibawanya ya Pak Menko ya. Pokoknya banyak. Lintas bidang Pak Menko. Nanti kami akan mendengarkan bagaimana data hasil realisasi di lapangannya dari Pak Menko Pangan. Selanjutnya kami mengundang, ini bukan sembarang ketua RT, bukan hanya mengisi waktu luang, tapi ternyata ketua RT yang satu ini punya program kerja layaknya seorang calon, katanya ya, calon legislatif. Program kerjanya sangat banyak dan prestasinya di wilayahnya meskipun hanya lingkup RT tapi sudah mendunia. Dipanggil ke Tiongkok, dipanggil ke Singapura, ke Belanda juga. Langsung saja kita perkenalkan, inilah Bapak Taufik Supriyadi, Ketua RT Inovatif. Dan kita juga punya narasumber inspiratif lainnya yang kami hadirkan untuk Anda pada malam hari ini. Selamat malam. Dan kami juga akan invite untuk Anda. Ini seorang perempuan yang tangguh, yang kemudian mampu membangkitkan Indonesia. Bisa kita katakan ini dia berjuang begitu hebat dari 2.000 meter menjadi 30 hektar. Kita sambut Rosita Istiawan. Wanita tangguh, inspiratif malam hari ini, Celia. Ya. Semua berawal dari kocek pribadi Ibu Rosita. Tadinya lahan-lahan kritis, ekosistemnya kemudian diubah dengan perjuangan diri sendiri. Tapi kita langsung berbicara mengenai pangan. Biasanya kalau penonton kami ingin langsung angka program prioritas yang saat ini betul-betul diimplementasikan oleh Menko Pangan.
Pak Zulkifli Hasan, kami ingin tahu Pak pencapaiannya. Kabarnya kemarin sudah menyoroti mengenai gabah, pupuk. Kalau untuk beras sudah swasembada, Pak Menko. Betul Pak. Baik. Ini pas menjelang kebangkitan nasional ya. Ya. Kebangkitan nasional 20 Mei besok kita mulai dari bagaimana kita mandiri swasembada di bidang pangan. Ya. Dan alhamdulillah 1,5 tahun ini pas kita sudah, ini bukan kata Menko Pangan ya, tetapi kata BPS tahun 2025 produksi kita 34,69, hampir 34,7 juta. Ya. Dari 30 juta tahun 2024. Artinya meningkat 4,7 juta. Ya. Itu BPS. Ini angkanya Pak ya, sambil kami Iya, tampilkan Pak iya. Menko ya. Kemudian kata FAO, kita swasembada beras. Bukan kata kami, kata FAO. Saya juga cek semua, Menteri Perdagangan, Mentan, ada nggak izin beras impor? Nggak ada. Tahun 2025 nol impor beras. Oke. Yang tahun 2024 kita impornya itu 4,5 juta impor. Berarti bisa ditutupi dengan surplus. Ya berarti kita nggak ada impor lagi, nol. Oke. Tepuk tangannya boleh Ya, dong? nol. 2025 nol Pak impor beras Iya. Pak ya. Ya jadi secara singkat saya katakan 1 tahun atau 1,5 tahun kita ini bangsa yang terhormat. Oke. Bangsa yang rajin, bangsa yang kuat, bangsa yang bisa. Kalau kita bersama-sama kerjasama yang baik dan memang harus berpihak kepada rakyat, petani, tidak boleh tawar-tawar. Berpihak dulu kepada mereka, baru kita pikirkan yang lain. Insya Allah pekerjaan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita bisa selesaikan 1 tahun. Dan ini sudah terbukti. Tantangannya apa Pak di lapangan Pak Menko Pak? Ya tentu banyak, ya tentu banyak. Tetapi kalau kita berpihak kepada mereka, tentu akan mendapat dukungan yang luas. Nah sekarang boleh dicek, jangan kita yang ditanya, boleh ditanya langsung kepada petani, ya berapa harga gabah, berapa pupuk, senang apa tidak mereka sekarang. Ini ada 2 kebijakan yang kita kerjakan sebetulnya. Ini baru 2, Oke. belum yang lain. Yang pertama yang kita lakukan dengan tim, ya itu kita buat deregulasi. Aturan-aturan yang rumit, yang tidak berpihak kepada kepentingan pertanian kita pangkas. Saya waktu itu baru 2 hari atau 3 hari jadi Menko, belum ada kantor. Dirut Pupuk datang ke rumah saya memaparkan betapa rumitnya pupuk. Ada 145 aturan. Saya rapatkan 3 kali. Ini luar biasanya presiden kita ini sangat apapun asal swasembada diberi. Gitu. Semua dilakukan Jadi gitu ya, Pak? ya tentu presiden ini kalau nggak begini nggak bisa juga. Nggak bisa, nggak mungkin. Karena ujungnya itu adalah keputusan presiden. Ya. Gitu ya. Dan enaknya Bapak Presiden ini berpihaknya kepada petani itu nggak pikir-pikir. Pokoknya berpihak harus, wajib. Berapapun ini kos harus berpihak kepada kepentingan pertanian. Jadi pupuk kita pangkas aturan 145 aturan ya yang membuat petani kesulitan pupuk. Pupuk datang kalau sudah mau panen. Panen baru datang pupuk. Kalau pupuk diperlukan kalau mereka mau tanam kan. Dari 145 kita pangkas menjadi 3, sodorkan Bapak Presiden, lahir Perpres. Jadi 3 dari 945 menjadi 3 aturan. Sehingga pupuk itu tiba sebelum tanam. Dari penyerapan 6 juta ini angka-angka nyata, bisa dicek di pabrik di Pupuk Indonesia, di pertanian, di mana bisa. Semua real ya Pak ya? Ya, jadi kalau kita ini kadang-kadang kita itu nggak percaya kalau kita berhasil, gitu ya. Tapi kalau nggak berhasil itu biasanya beritanya luar biasa. Tapi kalau berhasil biasanya nggak percaya. Jadi pupuk itu dari 6 juta karena kita pangkas yang rumit-rumit itu tadi, deregulasi, meningkat dari 6 juta, pupuk terserap 9,55 juta. Oke. Jadi pupuk naik 58%. Baru pupuk saja itu mengakibatkan produksi petani, produktivitas naik kira-kira 7-8%. Artinya dari 30 juta naik 2 juta lebih, baru dari pupuk.
produktivitas naik 7-8%. Pupuk satu. Ya. Nah 2, harga. Ini baru 2 nih. Harga. Dulu harga juga nggak beda jauh, 6.000 gabah 1 kilo, Pak Kodari. Tetapi harga itu ada catatan. Ada catatan dia 6.000 kalau, nah kalaunya yang berat. Kalau kadar airnya itu 14 sampai 18. Petani mana mungkin ngitung kadar 14-18, nggak tahu dia. Baik. Dia taunya panen, itu ya. Nah pada waktu itu memang kalau gabah naik harus selalu dihitung dengan inflasi. Inflasinya nanti gimana, harga gimana ya, perubahan harga, inflasi tinggi dan seterusnya. Jadi kalau Pak Prabowo tidak, pihak dulu kepada petani. Nah, kita putuskan kita berpihak dulu kepada petani, kadar air 14-18 hapus. Inequality 6.500, naik cuma 500. Tapi dampaknya petani terima gabah harganya 6.500. Dengan kadar air tadi 6.000, tapi petani terimanya 4.000. 4.000, 3.500, paling mahal 4.500. Akibatnya apa? Petani itu rugi, tapi dia tidak ada pilihan, dia jual terus. Dia bertani terus lama-lama setelah 30 tahun sawahnya dijual karena rugi terus. Petani kita berubah menjadi buruh tani. Hampir sekarang 70% petani padi berubah menjadi buruh tani. Ini kita perbaiki. Inequality 6.500, tengkulak-tengkulak kita bersihkan. Petani tidak boleh terima di bawah 6.500. Sekarang boleh dicek. Ada enggak harga gabah yang petaninya di seluruh Indonesia terima di bawah 6.500? Enggak ada, boleh dicek. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan, ini tampaknya memang luar biasa. Dari Itu memberikan dampak, begitu ya, Pak? memberikan dampak ya produktivitas naik. Naik kira-kira 2-3%. Jadi sudah hampir 10% dari 2 saja. Deregulasi bidang pupuk, satu lagi harga. Yang ketiga, ya mungkin karena niat bagus, Allah tolong kita. Sepanjang tahun 2025 kemarau basah. Jadi hujan terus. Sehingga kita pada waktu itu tahun 2024 kita impor 4,5 juta, tahun 2025 nol kita impor beras, dan sekarang stok beras kita tertinggi dalam sejarah 5,2 atau 5,3 juta ton. Saudara-saudara, ini kenyataan. Banyak yang tanya sama saya, apa benar lu gimana? Yang ngomong FAO, datanya kita 0 butir nggak ada impor beras. Kalau nggak ada impor beras, sama ada artinya. BPS mengatakan seperti itu, Amerika aja mengatakan seperti itu kata mereka. Tapi banyak yang nggak percaya gitu. Ya, jadi kita mampu kalau kebijakan itu berpihak kepada mereka. Ya. Saya kira itu. Oke. Tampaknya memang ini sudah menjadi clear, menjadi jelas di mata kita bahwa memang kita sudah swasembada beras dan juga produktivitas petani ini semakin meningkat. Dan mungkin saya kalau ke Bang Kodari nanti ya, Bang Kodari ini banyak sekali program prioritasnya Presiden Prabowo Subianto. Gimana caranya Anda dan tim kemudian menyampaikan ini ke publik agar terdengar, tersampaikan dengan baik? Usai jeda, tetaplah bersama kami di Hari Kebangkitan Nasional. Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan memastikan akses bahan pokok bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Hari Kebangkitan Nasional bersama dengan Celia dan juga Andro Wenda Merkuri. Dan tadi sebelum nanti Bang Kodari menjawab pertanyaan saya yang pastinya ini akan panjang sekali jawabannya. Catatan banyak udah Sel. Catatannya banyak. Tapi saya mau tanya dulu nih sama Pak Menko. Pak Menko, ini muncul kekhawatiran Pak Menko. Di tengah kondisi geopolitik saat ini, ada yang mengatakan bahwa harga pupuk, karena kita kan masih impor untuk bahan baku pupuknya,
Bagaimana dengan harga pangan nanti Pak Menko? Apakah ini akan berpengaruh atau bagaimana? Pangan aman. Oke. Ya, mau beras, mau ikan, mau telur, mau ayam, mau sayur, mau aman, insya Allah. Lebih dari cukup stok kita. Karena kebijakan utama Bapak Presiden adalah berpihak. Ya, kalau dulu kan berpendapat kita tidak perlu swasembada. Kalau punya uang kita boleh impor. Mau impor beras, mau impor ayam, mau impor apa silakan. Yang penting punya uang. Lah, kalau dengan Pak Prabowo, saya ini sudah 3 kali. Ya 3 kali baru ini menang, kalah terus. Baru ini menang. Kenapa? Kita setia kepada perjuangannya itu. Ya, cita-cita republik, cita-cita Indonesia merdeka itu harus berpihak. Ya, harus pemberdayaan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita swasembada pangan, artinya petani kita berdayakan. Nelayan kita berdayakan. Peternak kita berdayakan. Itu kehormatan bagi mereka. Ada kegiatan dan sebagainya, ya kan, bantuan sosial oke. Tapi kalau dia bisa produksinya bagus, kreativitasnya bagus ya, dia punya lahan, dia punya usaha, itu satu kebanggaan, satu kehormatan. Gitu. Sehingga lama-lama rakyat kita itu produktif. Gitu. Dan itulah cita-cita kita kan, janji republik kan begitu. Bahwa kita ini negara kesatuan, kekeluargaan, petani, nelayan, peternak itu keluarga kita, saudara kita. Jadi kita harus swasembada. Dengan kita memberdayakan petani kita, maka dana uang akan beredar di tempat mereka. Kalau kita impor, yang untung nanti petaninya Thailand, petaninya Vietnam, itu udah beda jauh. Dan itulah pasal 33 pembukaan Undang-Undang Dasar dan asas ekonomi Pancasila. Dan itu yang kami setia kepada perjuangan, kepada cita-cita kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, walaupun kami dulu 3 kali baru ini menang. Jadi Pak Menko, masyarakat itu tidak perlu khawatir sama sekali, sekalipun kondisi Hormuz membara, perubahan iklim yang susah ditebak. Pangan aman. Oke. Karena presiden kita ini tidak boleh tawar-tawar ya. Berapapun kos untuk petani didukung beliau. Termasuk El Nino yang akan mengancam? Iya, para jadi petani? misalnya ini ada Godzilla atau segala macam ya. Ya memang kita sudah persiapkan prepare jauh hari. Oleh karena itu stok beras kita kan 5,2. Kalau terjelek, produksi ke 30, kita masih punya 35,2 juta. Aman. Aman beras sampai 2027. Itu belum Pak Mentan dan tim yang lain tuh pekerjaan luar biasa. Sekarang ada sawah baru. Sawah baru banyak lagi dibikin nih. Irigasi diperbaiki. Kepala BRIN Prof Arif sekarang membuat paritas baru. Bibit-bibit padi yang baru yang selama 30 tahun belum ada. Baru ini kan? Baru mulai nih penelitian paritas baru, bibit-bibit unggul. Ya, sawah baru, irigasi dan lain pupuk. Nah ini kita ini kalau yang bagus itu kita kurang apresiasi. Pupuk kita, dunia bergejolak seperti ini, perintah presiden diskon 20%. Boleh dicek kepada petani harga pupuk yang 1 karung 50 kilo dari 112, 90 dijual. Dapat diskon 20%. Dan itu pabrik pupuk tidak rugi. Hanya merubah deregulasi dulu dari cost plus menjadi based on market ya harganya. Harga pasar. Itu bisa menghemat 20%, harga pupuk dapat diskon 20%, tidak menambah subsidi. Bahkan bisa membuat 7 pabrik baru selama 5 tahun. Insya Allah nanti Januari, tanya aja Pusri yang di Palembang itu. Ya. Akan diresmikan Januari. Sekarang sudah hampir 90%. Wah, besar sekali. Bayangkan. Seefektif itu deregulasi berarti. Iya, deregulasi yang dulu cost plus. Cost plus itu semakin banyak ongkos, baru pupuknya untung. Ya kan? Tapi saya boleh minjem kalimat Pak Menko tadi, kalau programnya bagus sudah dirasakan oleh petani, nelayan, peternak, tapi malah tidak diapresiasi kata Pak Menko tadi. Bang Kodara. Ya, kita kadang-kadang begitu. Amplifikasi informasi ini sampai ke masyarakat bawah. Ya, tapi kita koreksi mungkin kita kurang, Pak Kodari sama saya kurang menjelaskan ya. Maka saya terima kasih TV One ini. Ya, malam ini kita jelaskan. Ya. Ini kenyataan, ini fakta, bukan saya mengada-ngada. Ya. Boleh dicek. Di Palembang ada pabrik lagi dibangun sudah jadi 90%, boleh ditanya. Boleh diundang pabrik pupuknya. Uang kamu berapa? Boleh cek DPR berapa subsidinya. Nambah apa tidak? Kita kasih diskon 20%, bikin pabrik baru subsidi 44 triliun. Nambah enggak? Enggak nambah.
Tapi kita bisa menghemat, kasih 20%, bikin pabrik baru, tahun depan bikin pabrik baru lagi. Wujudnya ada, SDM aja. Ada, Bang bisa Kodari. dicek. Jadi kita bisa kalau kita mau, insya Allah. Semua harus bersatu berangkulan. Dan yang terakhir ini terbukti, bukan kata saya. Ya kata Menko nanti ya, Menko bisa-bisanya nih, ya kan. Itu lihat coba, nilai tukar petani dari 116 sekarang sudah 125. Itu dihitung oleh BPS, nilai tukar. Dari 116 jadi 125. Artinya karena 30 juta ton naik menjadi 34,7, naik 4,7, artinya kan pendapatnya naik dong, produksinya naik. Misalnya saya kasih contoh begini, kalau saya punya pohon durian 10, buah jadi 14 kan naik dong. 10 jadi 14 butir kan, 14 buah, naik dong. Ya. Satu, dari produksi naik. Dua, harganya dari terima 4,5, 5.000, sekarang terimanya 6,5. Harga naik, pendapatan petani naik. Produksi naik, pendapatan petani double. Sehingga dari 116 menjadi 125. Tanya petani sekarang yang nggak senang di mana. Oke. Ini Tanya. Pak Menko sepertinya angka-angka sudah di luar kepala ya. Tadi saya lihat matanya tidak menatap data di bawah, Nggak lihat tidak sama melihat ke sekali. belakang Pak ya. Sudah hafal semua tuh, sudah ngelotok. Pak. Loh, ikut Pak Presiden itu harus siap. Harus siap ya. Bayangkan tim kami ya kerja, saudara-saudara. Mentan tuh udah masuk rumah sakit. Ya, Pak Terang itu sudah pernah pingsan ya. Mendes itu pernah dirawat 3 minggu masuk rumah sakit. Pak Menteri Koperasi itu masuk rumah sakit. Saya sampai oleng-oleng lah. Oke. Ya sampai oleng-oleng nggak sampai masuk rumah sakit, alhamdulillah. Jadi kita memang kerjanya ya non-stop, nggak ada hari libur, nggak ada hari minggu, nggak ada jam. Seberat Ya, itu. iya, dan kemudian. kita alhamdulillah kita bisa dan kita berhasil. Oke, bisa dan juga berhasil. Berhasil. Bang Kodari gimana? Masih sehat Bang? Alhamdulillah masih sehat. Oke, siap. Oke, Bang Kodari gimana nih? Kalau misalnya tadi pertanyaan saya, ini programnya begitu bagus, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko juga, produktivitasnya meningkat, kemudian juga kesejahteraannya. Tapi tampaknya terjadi distorsi di publik. Menurut Bang Kodari bagaimana? Ya distorsi itu bisa terjadi walaupun sebetulnya media sekarang kan banyak ya, ada media massa, ada media sosial. Kalau di media massa saya lihat sih baik-baik aja. Contohnya seperti diskusi kita malam ini, baik-baik aja. Tetapi di media sosial kita tahu bahwa di sana memang ada banyak akun-akun anonim, ya, ada banyak akun-akun yang ya tidak punya nama sehingga kemudian bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak akan dia sampaikan kalau ada identitasnya. Tentu itu PR kita yang perlu kita tanggulangi di masa yang akan datang. Tetapi memang secara keseluruhan Presiden mengatakan bahwa komunikasi harus ditingkatkan. Jadi pekerjaan yang baik, kebijakan yang baik, produktivitas yang tinggi, itu dia tidak berdiri sendiri. Dia harus dibarengi juga dengan komunikasi yang baik. Tidak ada komunikasi yang baik tanpa kebijakan publik yang baik, tetapi kebijakan publik yang baik, Bu Rosita, belum tentu bisa optimal kalau komunikasinya tidak baik. Nah, pada titik itu Bakom akan lebih proaktif ke depan. Kita akan gunakan semua channel, kita gunakan media massa, kita juga akan ya optimalkan juga komunikasi di media sosial. Kalau di sebelah sana pakai, kita juga pakai kan begitu kan. Jangan satu arah doang dong gitu. Sebelah sana yang mana ya Bang? Nggak tahu Yang kan, Bang? itu, yang tadi anonim itu. Ya. Nah yang kedua, tentu kita akan mencari bentuk-bentuk komunikasi yang lain, tidak hanya dialog, tidak hanya berita, tetapi juga misalnya nih ya iklan layanan masyarakat begitu loh. Bagaimana program-program pemerintah yang sudah bagus baru bisa dioptimalkan, bisa digunakan oleh masyarakat kalau mereka tahu program itu. Misalnya cek kesehatan gratis ya. Ini kan bagian dari kemandirian juga, kemandirian kesehatan kan. Kalau orang bisa mengendalikan kesehatannya, maka dia tidak perlu ke rumah sakit, tidak perlu menggunakan BPJS kesehatan. Nah, anggarannya bisa lebih dihemat, tentu akan lebih optimal. Nah, cek kesehatan gratis ini sebagai contoh, itu tidak semua tahu. Yang kedua, yang tahu pun sebagian ternyata Pak Zul itu ternyata nggak menggunakan. Nah, waktu saya tanya kenapa, takut kalau penyakitnya ketahuan nanti gitu kalau cek kesehatan gratis. Berarti harus ada mindset yang diubah Bapak Ibu sekalian, bagaimana dari takut penyakit ada menjadi kalau tahu menjadi bisa diobati atau dikendalikan. Nah, nanti kita mungkin akan gunakan program-program seperti iklan layanan masyarakat. Nah, yang ketiga tentu kita harus optimalkan komunikasi di kementerian dan
lembaga. Tentunya tiap kementerian lembaga punya program unggulan, punya program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, dan ini harus dikomunikasikan dengan maksimal. Kami sudah meminta dari para pimpinan di KL untuk menyiapkan para narasumber, juru bicara, sewaktu-waktu nanti diundang oleh TV One atau diundang oleh media lain, langsung tersedia dan bisa memberikan informasi yang baik dan jelas. Karena apa? Karena memang dari kementerian yang teknis, menguasai masalahnya, punya kompetensi, dan punya kemampuan artikulasi yang baik. Sehingga nanti komunikasi dari semua kebijakan yang bagus-bagus ini akan sampai ke masyarakat dan akan mendapatkan apresiasi yang sepantasnya Bang dan Kodari, selayaknya. kami juga ingin dengar dari Bakom apakah ini masih dugaan indikasi, Ya, apakah mendeteksi ada gejala sengaja media-media yang tidak terorganisir, ya. mereka sengaja ingin menjatuhkan nama baik Presiden Prabowo Subianto dengan program-programnya, ada tidak Bang? Ya. Dugaan ke sana Bang? Tentunya di masyarakat kan dan di media juga kan ada macam-macam ya. Ada yang punya pemikiran yang berbeda, ada yang mungkin punya ideologi berbeda. Sah-sah saja dalam alam demokrasi, itu sesuatu yang biasa. Tetapi tentunya kita sebagai yang mendukung program presiden, kita yang bekerja di dalam tentu juga harus menyampaikan, ya, harus proaktif untuk menyampaikan program-program yang kita kerjakan, menyampaikan prestasi-prestasi. Kan prestasinya luar biasa seperti yang diceritakan oleh Pak Zul tadi, begitu. Dan semuanya itu bisa dijelaskan. Memang ada kelemahan kita, memang Iya. kita ini nggak bisa, kurang pinter nyampaikan itu. Kerja terus. Ya kerja terus. Ya kami ditugaskan, saya ditugaskan Pak Presiden sekarang seminggu minimal 3 hari ngecek bagaimana harga gabah, bagaimana irigasi, bagaimana pupuk di petani sampai tepat waktu apa tidak, gimana harganya, minta dipastikan MBG, SPPG seperti apa, bagaimana penerima manfaat. Ya itu dipastikan semua. Kita keliling cek satu persatu. Itu bagaimana koperasi desa Merah Putih, perjalanan seperti apa, bangunnya jadi apa tidak, itu dipastikan, dicek semua. Itu MBG itu SPPG dan penerima manfaat suruh cek satu persatu. Bagaimana pengelolaan sampah yang darurat seperti apa, langkah-langkah seperti apa dipastikan. Nanti tiap minggu kita dipanggil. Jadi sampai nggak sempat lagi ngecek peredaran. Jadi memang Pak Kodari kita ini nggak bisa, kurang bisa nyampaikan. Ya karena kerja terus. Ya, makanya kerja nanti terus. kita akan berusaha lebih optimal ya Pak Zul ya, untuk membantu KL-KL untuk bisa mengoptimalkan berita-berita yang baik, prestasi-prestasi yang sudah dicapai, agar itu betul-betul dikomunikasikan dengan optimal kepada masyarakat, tentunya lewat media. Kita nanti Bang buat jadwal bulanan lah ya Saya dari ambil masing-masing contoh tadi KL. pupuk dunia gejolak. Iya. India nggak punya pupuk, Australia nggak punya pupuk, belah dunia nggak punya pupuk. Kita diskon 20%. Dan produksi kita lebih Pak. Kemarin kan Presiden cerita ya, Produksi pupuk urea, naik. kebutuhan kita 6 juta, produksi kita hampir 8 juta. Dan sekarang ini sudah ada permintaan impor dari banyak negara. Sudah ekspor ke Australia. Minta sama kita. Sudah dikirim kemarin berapa? 200.000 ya? Iya. Mintanya 500.000 ton. Ya. Ini senang Pak kami ngelihatnya kalau Pak Menko sama Bakom kompak ini Sinergi. rasanya Harus dong, harus. biasa ya. Iya. Memang datanya sama gimana? Satu visi misi Pak ya. Sama datanya. Datanya sama persis. Sama, kan kita kan lihat data. Ya. Iya, kenyataan faktanya begitu. Datanya sama, arahannya sama. Iya. Akhirnya tujuannya juga jadi sama begitu ya. Tapi kalau tadi kita mendengarkan bagaimana kemudian apa yang disampaikan oleh pemerintah, tapi tampaknya ada juga masyarakat yang berperan dan juga sosok luar biasa yang berperan untuk pengelolaan sampah dan juga lingkungan. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Hari Kebangkitan Nasional. Siapa yang menanam kebaikan akan menuai kemenangan. Ini adalah tentang upaya membuka jalan agar setiap doa dan rindu segera menemukan muaranya. Untuk memuliakan tiap langkah, membangun rumah pengiring harap. Semua disiapkan dengan matang, berbuah rasa aman. Danantara Indonesia menanam kebaikan lewat kompleks haji untuk membawa bangsa menuai kemenangan suci. Luar biasa Dirli.
Kolam susu rasanya manis ya Sel berarti Sel? Seperti surga kalau tadi katanya. Seperti surga ya. Semuanya bening, Iya. putih Sel ya. Jadi kayu kalau dilempar jadi tanaman. Saking suburnya tanah Saking air kita. suburnya. Tapi kalau bicara soal kesuburan, bicara soal kebermanfaatan, saya menarik sekali kalau misalnya kita bicara bersama dengan dua tokoh inspiratif di sini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Pak Taufik dan juga Ibu Pak Rosita. Taufik, Bu Rosita. Tapi terlebih dahulu nanti kita akan ke Mas Taufik dulu. Mas Taufik, ini adalah video profilnya. Kita lihat dulu bagaimana kemudian kegiatannya, perjalanannya. Berikut ini. Pak Dubes, mungkin boleh sedikit testimoni terkait dengan ada ketua RT dari Indonesia yang diundang ke Tiongkok, Pak Dubes. Ini membanggakan karena dengan demikian masyarakat di Tiongkok juga akan tahu bahwa komunitas terkecil di Indonesia juga ikut berprestasi dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga RT 8. Ini saatnya kita pantun lingkungan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Buanglah sampah pada tempatnya. Kini saatnya kita peduli terhadap lingkungan. Surga di telapak kakimu, tapi harus tetap berbakti pada ayah. Harga tempat sampah cuma 20.000. Oh, masih sembarangan buang sampah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ketua RT yang kali ini. Sangat inspiratif, bukan sembarang Ketua RT ini. Niat banget Pak Taufik, awalnya bagaimana Pak? Bisa menggerakkan warga, mengubah kebiasaan lama warga mungkin? Baik, terima kasih. Kami memulai ini karena keprihatinan kita dulu sampah masih dibuang sembarang, kemudian lingkungan masih gersang begitu, kemudian warga masih belum bergerak karena kami terbiasa menunggu top down. Kemudian gara-gara ini ganteng-ganteng bini mesti istiqomah Pak Menko. Ikatan suami takut istri di rumah. Saya bawa istri saya dan pasukan pengurus RT saya. Jadi istri saya meminta Pak Dokter jadi oh siap. Jadi istri saya bilang gini, 2,5 tahun yang lalu, Mas Andromeda, Mbak saya lihat, jadi Bi jadi ketua RT dong gitu. Saya nantangin, emang kalau jadi ketua RT mau Abi orientasinya lingkungan hidup loh gitu. Ya udah gaspol aja gitu. Jadi saya membuat program kerja yang orientasinya 90% lingkungan hidup. Kemudian yang 10% tadi sejalan dengan yang Pak Kodari sampaikan, informasi ini harus diramaikan. Saya membuat program kerja yang namanya membuat website dan digitalisasi serta transformasi komunikasi. Ini yang kemudian surat dari Tiongkok, terima kasih. Ini yang membuat surat dari Tiongkok, konsiderasinya itu adalah menyetir tentang Google Maps kita. Kalau kita buka handphone masing-masing ketik pencegah krisis planet, itu sudah ada 1.200 sekian orang yang memberikan komentar positif dan bintang 5. Yes. Di samping itu pada saat kami ke Beijing diundang CCTV China, Pak Menko, Pak Kodari dan Bapak Ibu semua, teman-teman dimanapun berada, salah satu konsiderasi tambahan adalah website RT08 RW04 malakajaya.com. Kami nggak punya pasukan kayak Pak Kodari dengan cybernya gitu ya. Kami cuma punya jempol untuk menyampaikan kebaikan yang kita lakukan. Terakhir, Singapura memberikan pembangkit listrik tenaga surya di atap rumah kami, Pak Kodari 10.000 watt. Di sana gara-garanya kita menuliskan semua ada di website. Jadi Bapak Ibu teman-teman terutama anak-anak muda nih, adik-adik saya, ayo jempolnya jangan cuma scroll-scroll doang, tapi manfaatkan, bantu Pak Kodari gitu. Sukses kan? Siap, sukses. Siap. Langsung dirangkul ya Pak Kodari ya. Yes, jadi sukseskan asta-cita pemerintah. Karena kami sebagai pemimpin terkecil di Republik ini, Pak Menko, Pak Kodari, dan Bapak Ibu semua, saya ingat triple bottom line, people, profit, planet. Bagaimana people leher ke atas, budaya harus dirubah. Kemudian bagaimana people profit, leher ke bawah, perut harus kenyang, dan bagaimana lingkungan ini, planet harus dijaga. Musuh besar kita kan ini 3, triple planetary crisis, berkurangnya keanekaragaman hayati, cepatnya perubahan iklim, kemudian banyaknya polusi udara. Tadi sebelum masuk ke sini turun mobil panasnya, nggak kira-kira di luar. Itu gara-garanya siapa? Gara-garanya kita sekarang kurang menanam tanaman, menanam pohon. Makanya kalau tadi lihat ada Pak RT pakai kaos nomor 1 Argentina gitu ya, itu dulunya gersang. Nanti lihat di website kita, jadi yang kami sampaikan semuanya terukur, transparan dan akuntabel.
Transparan, terbuka untuk umum, akuntabel, bisa dilihat. Bentar Bu, ini ketua RT atau pejabat publik Bu ya? Jangan-jangan mau nyalon. Dan yang menarik Mas Andrewenda, Mbak Celia dan Bapak Ibu semua, 70 hari program kerja kami terpenuhi dalam 70 hari. Yes. Kami kemudian membuat blueprint. Ya. Ikut-ikutan Pak Menko sama Pak Kodari gitu. Jadi bikin blueprint dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Lingkungan Hidup, nanti lihat di website. Bahkan yang menarik adalah pengurus RT kami ada 20 orang, Pak Menko. Padahal rumah kami ada 40 rumah, berarti separuhnya sudah saya siapkan suksesinya begitu. Tapi Mas Taufik, kalau saya lihat di medsosnya, itu kan pemberdayaan lele begitu. Nah itu tuh pendapatannya berapa sih kalau di... Siap. Baik, terima kasih. Jadi izin, di tempat kami tidak ada yang namanya sampah. Oke. Hanya yang ada bahan yang belum kita manfaatkan. Oke. Kami lagi sedih Pak Kodari, Pak Menko, 1 minggu sebelum Lebaran, biasanya sampah non-organik kami ini kan tutup botolnya 4.500, botolnya 4.000, multi layernya Rp150 per kilo gitu ya. Biasanya semua diambil bank sampah. 1 minggu sebelum Lebaran, mohon maaf nih, popok dan panty liner udah nggak diambil lagi oleh bank sampah. Jadi kami sedih nih, yang itu udah nggak bisa. Tetapi untuk yang lain-lain kita manfaatkan. Bapak dan Ibu, teman-teman dimanapun berada, ini sekarang kita punya yang namanya Survival Arsitektur Indonesia, atau bagaimana cara bertahan hidup di Indonesia. Lihat di website kita nanti rt08 rw04 malakajai.com, di sana ada bagannya Pak Menko. Kegiatan kita sepakat nggak? Pasti menghasilkan sampah. Ya. Nah, sampahnya terbagi 2, organik, non-organik. Saya Pak RT nggak pusing urusan non-organik, itu udah ada Bu Lina, Bu RT dan ibu-ibu semua, dijual ke bank sampah jadi duit. Tetapi masalah terbesar kita adalah sampah organik yang bikin bau. Kami alhamdulillah sudah punya kandang maggot, sudah punya kandang ayam, sudah punya kolam ikan tadi yang dibilang, bahkan kolam ikan kami ada di saluran air yang kita buat menjadi double decker. Tadi Pak Menko nyebut ada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kami mengamalkan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Oke. Kenapa? Ya. Yes. Kenapa? Karena bayangkan Bapak dan Ibu teman-teman, ini units kita saluran air ini 60 cm dalamnya. Ilustrasinya ada di website ya. 60 cm, air melintas ini cuma 1 cm. Kalau banjir ini naik cuma 3 cm, berarti 57 cm-nya mubazir nggak Bapak dan Ibu? Kalau mubazir, saya bikin double decker, saya injeksi besi 12, besi 10, tebalnya 8 cm, pakai teknik fluida bergerak. Jadi jangan cuma bahasa Indonesia dan matematika yang dipakai, fisika dipakai di RT 8 kami. Wah, semoga ketua RT ini bisa ditiru ketua RT lainnya Pak ya. Emang Siap. agak beda nih ketua Iya. RT satu ini Pak ya. Ini harus bisa direplikasi. Kenapa? Karena ini murah meriah dan ini harus mendunia. Kami membuktikan sepakat dengan Pak Kodari bahwa berita baik ini harus diramaikan. Bapak dan Ibu, kata Rasulullah kan, ya Pak Menko ya, kata Rasulullah kan, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Ada Pak Camat di Jakarta Timur datang ke tempat kami. Pak RT, kami tuh sudah melakukan yang Pak RT lakukan dengan skala yang lebih luas. Kesalahan kami adalah kami tidak pernah meramaikan di media digital. Oke. Bapak dan Ibu, apa yang saya lakukan, saya bersyukur, alhamdulillah. Kenapa coba? Kalau beliau meramaikan, berarti yang terkenal beliau gitu kan. Gitu ya. Oke. Pak Menko, ini biar bisa dikenal sama semua orang, supaya RT itu bisa juga menggunakan ini Pak Menko, apakah bisa kayak sinergi antara warga, pengelolaan sampahnya, begitu pula kalau kita lihat tadi ada Ya. Pemberdayaan lele, Iya. ini bisa disuplai ke KDKMP atau Iya. MBG gitu nggak sih Pak? Iya, jadi sampah ini kita udah bagi ya, ada yang darurat. Oke. Darurat itu ini menjadi perhatian khusus Bapak Presiden. Karena Presiden mengatakan bagaimana kita negara maju ngurus sampah aja nggak bisa. Ya kan, sampah kita bisa seperti gedung 16-20 lantai. Yang namanya open dumping. Tempat buang sampah terbuka. Dari rumah tangga, dari mana-mana dibuang ke tempat sampah itu. Ya. Itu akan kita selesaikan 2027 separoh, 2028 separoh. Nanti kalau nggak selesai, saya boleh diambil di sini, diadil di sini boleh ditanya lagi ya. Oke. Tapi itu baru menyelesaikan 22,5%. Itu yang darurat. Ya, kita melalui PESEL ya, yang memakai teknologi yang sudah semua negara pakai, insenerator itu. Sampah diolah habis selesai. Itu 22,5. Nah, yang lainnya itu banyak ya, ada yang perkantoran, ada yang sekolah, ada yang pasar, ada yang mall dan seterusnya.
itu akan kita selesaikan, harus selesai di tempat selama-lamanya 2029. Memang yang agak lama nanti tentu rumah tangga ya. Rumah tangga itu perlu waktu lebih lama karena itu merubah budaya. Nah kemarin sudah dimulai di Jakarta, tentu juga di daerah lain, nanti wajib pemilahan sampah. Artinya sampah itu harus selesai. Misalnya kantor ini sampah harus selesai di sini. Organik, anorganik harus pisah, harus selesai. Organik nanti diolah menjadi pupuk dan seterusnya. Kalau anorganik kan tadi sudah banyak yang beli kan, dapat duit gitu ya. Diolah. Nanti kalau di pasar harus selesai di pasar, di sekolah selesai di sekolah, di kantor selesai di kantor, di mall selesai di mall, restoran selesai di restoran, itu sampai 2029. Karena kita tidak boleh open dumping lagi. Kalau open dumping nanti kena pasal pidana. Harus selesai. Memang tadi saya katakan yang rumah tangga agak lama. Oleh karena itu perlu kerjasama semua pihak. Karena sampah itu kan bukan urusan pemerintah aja. Ini urusan kita semua. Ini urusan peradaban kita. Ya urusan kita, urusan saudara, urusan kami, urusan semua orang. Nah kalau kita harus berubah bersama-sama dan bekerja sama bersama-sama. Itu. Nggak mungkin pemerintah sendiri, mustahil. Nah ini yang kita sedang kerjakan, yakinlah insya Allah ya. Yang tadi kita perlu Pak RT yang banyak seperti ini gitu. Ya, Pak Camat yang seperti tadi. Bisa jadi supplier MBG juga tak? Hasil ikan, daging ayam tadi Pak ya, bisa jadi supplier. Oh itu nanti MBG kita juga, akan sampai ke pertanyaan mungkin MBG. Oke. Masih cukup waktunya? Masih cukup tapi kita harus jeda dulu Pak, hanya di program spesial Hari Kebangkitan Nasional. Kami segera kembali ke sana. Dengan semangat gotong royong, kami menghubungkan modal, teknologi, dan semangat kebersamaan untuk mempercepat terwujudnya visi Presiden. Indonesia yang bebas dari krisis sampah dan berdaulat dengan energi bersih. Kali ini, kita tidak bisa lagi menunda. Langkah-langkah harus dimulai sekarang. Demi mewariskan kehidupan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa dan masa depan Indonesia. Kali ini kami akan hadirkan sosok yang sangat inspiratif, Ibu Rosita, yang mengubah lahan kritis menjadi ekosistem yang saat ini semuanya hijau dari 2.000 meter persegi menjadi 30 hektar di kawasan Mega Mendung Bogor, Jawa Barat. Kita lihat dulu perjalanan beliau yang dengan uang pribadi mengubah hutan. Halo, Assalamualaikum. Saya Ibu Rosita, ada di hutan organik. Saya komitmen dengan suami karena suami saya pengen rumah pinggir hutan, hutannya nggak ada. Kita berkomitmen membuat hutan bersama anak-anak. Jadi dari masyarakat kita membeli tanah ini dari 2.000 meter sekarang 30 hektar. Dari tanah krisis, gundul, tidak ada pohon satu pun, dari pH 2 cuma sampai 4. Pesan buat ibu-ibu, ajak anaknya untuk mencintai lingkungan. Tidak ada kata lain selain luar biasa. Kalau melihat bagaimana kemudian perjalanan Bu Rosita 25 tahun dari uang pribadi, kemudian dari 2.000 meter menjadi 30 hektar Bu Rosita. Bagaimana perjalanan Ibu sampai akhirnya bisa seperti saat ini? Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Rosita, hanya ibu rumah tangga. Oke. Hanya ibu rumah tangga. Tanpa pendapatan lainnya? Tidak, hanya ibu rumah tangga. Saking kita satu keluarga ngelihat bahwa puncak sudah kritis. Tidak ada pohon di sana. Sangat kritis. Jadi ibu membeli dari masyarakat dari 2.000 meter sampai 30 hektar bekas lahan singkong yang sangat kritis. Akhirnya dalam satu keluarga, almarhum suami saya pengen rumah pinggir hutan-hutannya tidak ada. Buat orang Sunda, orang Bogor asli, tantangan buat saya.
Jadi suami saya yang bekerja mencari uangnya, saya yang bekerja di lahan. Dari lahan kersang dan kritis. Dan alang-alang itu lebih tinggi dari ibu. Oke. Lahan itu. Tidak ada air. Dalam satu pohon 1 gelas air aqua. Saking kritisnya. Mau diapain kita tidak tahu karena saya bukan akademis, bukan IPB, hanya ibu rumah tangga. Gimana caranya untuk membuat hutan? Karena komitmen dengan suami itu yang harus kita pertahankan dengan anak-anak. Jadi akhirnya bekerja keras. Dulu kita karena bukan akademis belajarnya dari majalah Trubus. Otodidak Bu ya? Otodidak. Belum ada. Belum ada Iya, tutorial? Iya, terus namanya tumpang sari atau agroforestry seperti apa? Jadi memang dari lahan yang kritis itu kenapa berhasil sekarang? Jadi kita tumpang sari namanya atau agroforestry. Jadi 1.500 per hektar pohon saya. Tapi jangan lupa nanamnya setinggi badan saya, bukan 25 cm yang habis dengan alang-alang atau dengan orang ambil rumput. Iya. Jadi tanam rawat. Siapapun yang menanam, saya pesan harus tanam rawat. Jangan tanam tinggal. Kenapa? Di mana-mana penghijauan atau nanam itu tidak berhasil karena tanam tinggal. Kalau ibu tinggal di sana stand itu 25 tahun sampai sekarang. Ibu pulang nih ini malam ke puncak, ke Megamendung. Jadi diundang sama bapak-bapak dengan semua di sini, bahagia dong bisa jalan-jalan. Tujuannya apa Ibu Rosita sebenarnya Bu? Yang bisa membuat Ibu konsisten, tergerak dari hati ini tujuannya apa Bu? Kan biasa orang-orang dari hutan mereka berbondong-bondong ingin ke kota, Ibu malah sebaliknya. Sebaliknya, ngelihat dalam satu keluarga itu dulu memang benar-benar ngelihat puncak itu dengan dingin. Sekarang umur ibu udah 64 tahun, lihat kayaknya gimana. Sekarang kan banyak villa. Orang di daerah puncak 1000 meter aja pasti bikin villa dan resort. Ya kan? Carinya view. Dan di sana pakai AC besar-besaran. Ya kan? Akhirnya lama-lama kok begini amat. Pak RT sudah datang ke sana, sudah membarong pohon di sana. Iya. Sekarang pohonnya Pak, hampir seluruh Indonesia ada di Ibu. Dalam 30 hektar itu 44.000 pohon yang kita tanam. Dan itu endemik Indonesia. Kenapa harus endemik Indonesia? Nanti anak cucu ibu dan anak bapak-bapak di sini sudah tidak tahu lagi pohon. Jawa Baratnya, misalkan Rasa Malah, Puspa, Kalimantan, ada eboninya Pak. Jawa, ada sono kelingnya. Jadi kenapa harus meranti seluruh Indonesia harus ditanam? Suatu saat anak cucu kita mau lihat mau kemana lagi pohonnya sudah tidak ada. Sekarang tingginya sudah 40 meter, diameternya sudah hampir 80 yang ada yang tidak bisa dipeluk. Hewan langka mata air lengkap sudah Bu ya? Kenapa? Hewan langka mata air semuanya tumbuh. Ya, saya bisa ngairin 2 desa. Desa Megamendung dan Desa Gunung Gelis. Tapi tantangannya apa? Kenapa? Apa yang diinginkan dan apa yang menjadi tantangan setelah kemudian membangun ekosistem itu? Ya, saya juga berpesan pada semua bapak-bapak apalagi yang para pejabat ini, jagalah hutan kami. Saya jangan dirambah oleh properti karena ini sudah masuk dalam yayasan hutan organik. Anak cucu saya tidak dapat warisan. Itu akan kembali lagi ke alam. Itu. Tapi untuk surat untuk melindungi hutan, apakah sudah diterima? Justru saya ingin bahwa hutan kami adalah hutan konservasi yang tidak dibentuk oleh properti dengan siapapun. Bang Kodari, apakah itu mungkin? Bang Kodari boleh ditanggapi Bang? Boleh ditanggapi, apakah mungkin mendapatkan surat? Harus juga mengkoordinasikan, menyebarkan informasi soal ini Bang, sosok inspiratif nih Bang ya. Sebenarnya yang harus jawab Menteri Kehutanan. Ya, tapi ini kan contoh bagaimana warga negara kita punya inisiatif yang luar biasa untuk bisa membuat lingkungannya menjadi lebih baik, bukan hanya bagi dirinya sendiri. Dan pada malam hari ini setelah ketemu dengan Bu Rosita dan Pak Taufik, saya semakin yakin bahwa sesungguhnya orang Indonesia itu hebat-hebat. Hebat-hebat. Banyak seperti Pak Taufik, banyak seperti Bu Rosita,
Dan ini memang harus dikomunikasikan, istilahnya Pak Taufik tadi, berita baik harus diramaikan. Jadi terima kasih TV One telah meramaikan Bu Rosita dan Pak Taufik. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan hemat saya kita nanti harus secara sistematis menularkan teladan-teladan ini kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, agar Pak Taufik bukan hanya ada di Jakarta tapi juga ada di provinsi yang lain. Bahkan di Jakarta ini harus ada 1.000, 2.000 Taufik yang lain. Oke. Insya Allah Jakarta akan lebih baik, Oke. Kalau Pak Ya, Menko? saya juga respon ya, ini banyak sekali patriot-patriot di tanah air, Mas Taufik, Ibu Rosita, yang kadang-kadang itu melakukan dengan ikhlas, tulus, tapi tidak menjadi kebanggaan, tidak kita beritakan. Tapi kalau begal tiap hari saya dengar diberitakan gitu, ya kan. Ya, kalau begal kan melanggar hukum. Kalau melanggar hukum ya di proses hukum dong. Ya, coba kalau kita beritakan yang memberikan positif seperti Mas Taufik, Ibu Rosita, kan banyak sekali tuh. Dan banyak patriot-patriot kita, serikandi-serikandi Indonesia seperti beliau berdua ini gitu. Kenapa kita tidak mau memberitakan hal-hal yang baik gitu. Tadi itu kalau begal tiap hari beritanya, itu ditindak aja kan? Tapi kalau di TV One Melanggar. kami beritakan Pak, langsung kami Iya, undang. langsung kan melanggar hukum, ya ditindak dong, ya kan? Bukan di kampanyekan tiap hari, nanti tambah banyak begalnya. Bang Kodari, tapi Bang Iya. punya instrumen itu Bang ya? Ya sekali saya mau nambah tadi soal lingkungan ya, ini terkait lingkungan. Karena sampah itu merusak ya, sungai rusak, lingkungan pertanian rusak, juga buat kita akan merusak, dampaknya luas sekali, besar sekali termasuk kesehatan dan lain-lain. Dan ini kita akan olah menjadi sesuatu yang positif. Sampah tadi yang musuh kita jadikan listrik, kita jadikan tadi pupuk ya, nah, itu kan bagus sekali ya. Ya, kandang ayam. Jadi sebetulnya yang tadi musuh bisa jadi bermanfaat kalau kita manage dengan baik. Nah, yang akan selesai biar nanti saya bisa ditagih di sini. Batch pertama itu 2027 Denpasar itu akan kita selesaikan, Kota Bekasi, Bogor Raya. Palembang Oktober atau November itu selesai, kita akan selesaikan. Yang darurat ya, kemudian terus ditayangkan di TV One itu akan kita selesaikan hampir 60 sampai 70 di kota-kota besar ya. Nah, yang lainnya itu secara bertahap sampai tahun 2029 tentu kerjasama dengan Mas Taufik dan lain-lain. Menambahkan terkait dengan lingkungan tadi. Kalau masih ada waktu, boleh nggak saya nyampaikan yang lain? Boleh mungkin secara Boleh ya? ringkas, silakan Pak Menko boleh. Boleh ya. Nah, janji Republik kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak kita itu masa depan kita, masa depan Indonesia. Pertumbuhan mereka tanggung jawab negara. Jangan sampai karena rakyat kita kurang ekonominya, kurang mampu, terus kurang gizi, pertumbuhannya menjadi tidak sempurna, baik fisik maupun pikirannya. Oleh karena itu, ini memerlukan kajian yang mendalam. Kita sangat beruntung ada Pak Prabowo yang sangat cinta kepada rakyatnya, ya, cinta kepada anak-anak Indonesia. Saudara-saudara, saya itu kalau sering dipanggil, sering diskusi ya, itu bagaimana kita nggak terenyuh ya. Pak Zul, coba lihat, itu kan saudaramu yang petani itu. Petani itu kan warga negara Indonesia, saudara kita, keluargamu, keluarga saudaramu. Anak-anak itu kan anak-anak kita, anak-anakmu, anak-anak Indonesia, masa depan kita. Janji kebangsaan kita kan melindungi segenap tumpah tumbuh anak-anak Indonesia. Jangan karena mereka kurang terus kita tinggal. Sehebat apapun pendidikan, ya, sebagus apapun kurikulum, kalau anak-anak kita itu stunting, kurang gizi, ya sekolahnya ngantuk gitu. Sekolahnya ngantuk, ganti menteri, ganti buku, ganti ini. Ya kalau gizinya kurang, IQ-nya kurang, ya tetap kalah, ngantuk. Dia hanya bisa nanti kerja yang diperintah gitu. Hanya kerja yang diarahkan, kerja yang dimandori. Dia tidak bisa melahirkan suatu kreativitas dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu kebijakan janji Republik memberi makan itu bukan sekedar memberi makan, tapi itu merubah peradaban kita. Bahwa sekarang MBG itu ada masalah di sana sini, tentu kerjaan besar. Ya. Kita akan memberi makan 82,9 juta. Memberi makan 1.000 aja itu tidak mudah, apalagi ini 82,9 juta orang. Tentu ada masalah di sana sini ya. Dan sekarang sudah hampir 60 juta lebih. 60 juta itu besar sekali, bayangkan. Berarti tiap hari kalau pakai telur, perlu telur 60 juta. Kalau buah perlu 60 juta buah.
Kalau sayur perlu 60 juta mangkok sayur, ya kan? Kalau ikan perlu 60 juta mangkok ikan, beras juga begitu. Itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada ekonomi kerakyatan yang ada di pedesaan, yang ada di tempat di mana SPPG itu berada. Nah, Pak Presiden sangat peka kalau ada masalah SPPG. Saya kira pasti beliau akan ambil kesimpulan, pasti akan menindak kalau ada yang melanggar, ya. Kalau ada yang tidak peka, pasti saya kira soal waktu saja, ya. Karena ini program yang sangat menyangkut peradaban masa depan Indonesia. Sangat penting. Kalau tidak percaya, tanyalah, diskusilah sama dokter kandungan, dokter anak-anak, pasti pendapatnya akan sama. Bahwa gizi itu penting, ya, bukan pemborosan. Ini untuk membangun peradaban masa depan Indonesia dan janji Republik kepada anak-anak Indonesia. Oke, untuk pasti akan memperbaiki diperbaiki. Iya. dari masyarakat. Nah, nanti di tiap desa itu kan akan muncul SPPG. Ya. Kita sudah buat karena saya ketua tim, kita akan bikin keberpihakan. Ya, keberpihakan masih ada waktu, ya. Zamannya Pak Harto dulu, ya. Namanya pertanian itu usaha rakyat, nggak boleh yang besar masuk. Namanya peternakan, dulu nggak ada ayam broiler, ada ayam kampung. Karena itu usaha rakyat. Jadi mama, ibu saya itu piara ayam, piara bebek, piara kambing, piara sapi. Karena itu usaha rakyat. Warung itu di kampung-kampung, nggak boleh yang besar masuk, hanya sampai di ibu kota. Zaman itu. Ini kan Sil masih muda, Andromeda masih muda, nggak mengikuti. Saya kan ikuti. Jadi warung itu dulu, warungnya mama, UMKM, warung kecil, berkembang. Kita bisa sekolah karena ibu kita ada usaha warung. Yang besar sampai diatur, ya, diatur. Kebun-kebun besar pun di awal Pak Harto itu 20-80. 80 itu plasma, intinya 20, jadi yang besar 20. Ini bidang-bidang usaha rakyat. Tapi begitu kita masuk reformasi, kita masuk pasar bebas, yang kuasa yang punya uang. Oke. Nah, saya ambil contoh. Nah, ini yang mau ditata lagi oleh Bapak Presiden. Aduh, saya beruntung masih ada Pak Prabowo, bener. Ya, yang sangat, karena mungkin kakek beliau, ya, pejuang, ya, ayah beliau 45 gitu, ya. Jadi memahami betul cita-cita Indonesia merdeka itu. Kita sudah agak menjauh sebetulnya, agak menjauh. Saya ambil contoh satu. Petani kita itu sekarang berubah menjadi buruh tani. Karena keberpihakan kita tidak kepada mereka. Saya akui, saya ini kan sudah 3 kali jadi presiden, jadi menteri. Ya. Saya ambil satu contoh lagi, betapa kita melihatnya itu sebetulnya sedih. Nelayan kita itu rajin, alhamdulillah. Tapi dia kalau dapat ikan banyak, dibawa ke pasar, harganya itu murah. Dia tidak punya daya tawar. Saya baru pulang dari NTT, dari Kupang. Ikan kombong, kombong itu di Jakarta kembung namanya. 1 ember besar itu, entah 4 kilo, 5 kilo, harga cuma 20.000. Untuk bayar solarnya kan nggak bisa. Tapi dia harus jual. Karena kalau nggak busuk ikannya. Ikannya busuk. Dia harus jual. Apa yang terjadi? Dia pinjam uang, utang ke rentenir. Lama-lama terjadi. Dia nggak bisa kerja lain. Dia hanya bisa itu. Apa yang terjadi? Tambah miskin. Nah, ini Pak Presiden, karena beliau ini terlatih, mantan komandan, ya. Maka nelayan itu harus dibantu. Negara mesti hadir. Nelayan itu kan rakyat kita, ya kan? Maka di situ akan dibangun kampung nelayan 2000 tahun ini. Nanti dibangun pabrik es di situ, dibangun cold storage di situ, dibangun balai lelang di situ, dibangun koperasi nelayan merah putih di situ. Jadi kalau nelayan dapat ikan, ikannya harganya murah, nanti kita kasih acuan. Ikan kombong sekian harganya, ikan apa lagi, ya, ikan apalah, ya, dikasih ada harga acuan, seperti telur ayam ada harga acuan. Nanti kalau nggak laku taruh di cold storage. Kalau tidak laku 1-2 hari, maka SPPG yang membeli. Presiden Prabowo melalui Kopdes. Petani dan juga nelayan Pak Menko, kita harus jeda dulu hanya di program spesial Hari Kebangkitan Nasional. Tetaplah bersama kami. Ruang lingkup dan peran strategis Danantara Indonesia, pengelola investasi pemerintah,
langsung berada di bawah koordinasi Presiden, bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dengan mengedepankan tata kelola yang baik, meningkatkan efisiensi aset, menarik investasi global, dan memperkuat daya saing Indonesia. Inilah saatnya Indonesia melangkah ke masa depan dengan kekuatan baru. Danantara Indonesia. Dan pemirsa, kita sudah di penghujung segmen Hari Kebangkitan Nasional. Saya langsung ke Mas Taufik. Mas Taufik, apa yang dibutuhkan? Baik, saya kurang satu lagi dari sistem arsitektur, survival arsitektur di Indonesia di tempat kami, tinggal instalasi pengolahan air limbah untuk recycle water learning point untuk edukasi kepada warga kami. Sehingga saya titip pesan kepada siapapun, adik-adik saya nih, terutama anak-anak muda, memperingati Hari Kebangkitan Nasional, saatnya kita bangkit, kita harus berdiri dengan kaki sendiri. Kalau rumah kita atapnya bagus, dindingnya keren, tapi pondasinya rapuh, ini bangunan nggak akan kuat lama. Demikian juga dengan Indonesia. Kalau RT kuat, negara akan hebat. Oke, Ibu Rosita, pesan Bu. Terima kasih buat semua dan buat anak muda di Indonesia. Saya mau berpesan, jangan lupa nanti anak cucu kita lah tidak ada lagi untuk mengenal pohon. Walaupun satu pohon, tanamlah pohon di mana saja. Terima kasih. Terima Bang kasih. Kodari. Bang Kodari. Agak panjang boleh Bang, 1-2 paragraf. Jadi saya pernah ditanya, gimana Bang tugas Bakom dibandingkan dengan sebelumnya? Saya bilang alhamdulillah lebih gampang gitu. Karena tugas Bakom itu sesungguhnya hanya mengamplifikasi, hanya mengkomunikasikan program-program Bapak Presiden. Nah, program-program Bapak Presiden ini semuanya luar biasa ya, berpihak kepada rakyat, kemudian membangun kemandirian, bermanfaat. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Zul, bagaimana kita bisa mandiri soal beras. Kemudian juga bagaimana sampah yang sekarang masih banyak yang darurat itu akan ditangani. Dan akan sangat produktif karena sampahnya ditangani menjadi energi, ya, waste to energy. Nah, kita yakin program-program ini akan berjalan dengan baik. Nah, semua yang baik ini saya pinjam kalimat dari Pak RT 8 andalan kita, ya, yang baik-baik harus diramaikan. Insya Allah tugas Bakom ke depan adalah meramaikan semua yang baik-baik. Terima kasih. Baik, Pak Menko. Saya merasa sungguh sangat beruntung kita ada Pak Prabowo ya, yang mengerti cita-cita Indonesia Merdeka. Saya dulu waktu jadi menteri mau mengembalikan kedaulatan negara, menyita tambang-tambang ilegal. Saya di Bangka Belitung 1 minggu nggak bisa landing, nggak bisa landing. Hari ke-8 gubernurnya yang angkatan laut meninggal dunia. Oke. Saya pernah menegakkan hukum, mengambil kawasan yang dikelola secara ilegal jadi kebun sawit 40.000 hektar, saya nggak berhasil. Bapak Presiden kita sudah 6 juta lahan yang ilegal diambil yang akan dikembalikan pada hak kepada rakyat. 6 juta. Saya 40.000 nggak berhasil. Dulu saya ke Bangka Belitung itu seminggu nggak berhasil. Sekarang Pak Presiden itu tidak hanya Bangka Belitung, sudah berapa banyak yang ilegal itu berhasil diselamatkan. Puluhan, ratusan, ribuan triliun bahkan. Ya, itu yang pertama. Tapi ini kan angka, tapi tidak hanya sekedar angka-angka. Saya kira kita mesti punya rasa, ya, bahwa kekayaan alam, sumber daya alam itu milik negara, bukan milik orang per orang kemudian negara dibagi sedekah. Dibalik, ini kekayaan alam, pasal 33 milik sumber daya alam, milik negara, yang akan dikelola oleh negara, dipergunakan untuk sebenarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hak-hak rakyat, petani, ya anak-anak kita, itu berdaulat, harus berkarya, harus punya kehormatan. Ini sekarang yang diperjuangkan oleh Bapak Presiden. Terima kasih Pak Menko. Itu yang saya maksud kebangkitan Terus Indonesia. Pak Menko, kita dukung terus program. Iya, ini yang dari- kita maksud kebangkitan Indonesia, mengembalikan hak rakyat, mengembalikan kedaulatan rakyat, dan ini rasa ini dimiliki oleh Pak Presiden. Tepuk tangan boleh buat Pak Sesuai Menko dengan Pangan, Pak Hari Zulkifli Hasan. Kebangkitan Nasional, apa yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, harapannya ke depannya kita bisa terus mandiri dari berbagai aspek seperti energi, ekonomi, dan pangan. Kita terus dukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming. Demikianlah program spesial kami Hari Kebangkitan Nasional. Saya Andrew Mercury. Dan saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas. Terima kasih.
Didukung oleh